Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita tentang reaksi radikal bebas. Ini adalah video bagian yang kedua. Yang pertama yang kita bahas itu adalah pirolisis. Apa itu pirolisis? Pirolisis itu adalah penguraian termal senyawa organik tanpa kehadiran oksigen. Jadi yang diperan di sini adalah suhu. Dalam arti kata di sini, jika molekul organik itu dipanaskan pada temperatur yang tinggi, maka yang akan terjadi adalah ikatan sigmanya akan putus dan membentuk fragmen-fragmen radikal bebas. Nah, secara umum karena ini adalah radikal bebas, tetap saja bahwa mekanismenya nanti adalah yang pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah propagasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Jadi tahap pertama di sini adalah tahap inisiasi. Kita contohkan dengan molekul pentana. Di mana pada tahap inisiasi ini terjadi pembelahan homolitik. Dalam arti kata, katan ini nanti elektronnya satu pindah ke kiri, yang lainnya pindah ke kanan, sehingga tentu yang kita dapatkan adalah radikal bebas tambah dengan radikal bebas. Nah, itu adalah tahap pertama, di mana tahap pertama inilah tahap pembelahan homolisis, di mana di sini terbentuk radikal bebas. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, yaitu tahap propagasi. Radikal bebas yang terbentuk ini dia akan merebut hidrogennya. Kalau di sini mungkin kita lihat, kita contohkan dulu ketiga, ada dua radikal. Nah, dia akan bereaksi kembali dengan molekul ini. Soalnya sehingga yang terbentuk itu adalah ini perikatan, ya, sehingga yang terbentuk adalah etana tambah dengan, nah tentu elektron ini pindah ke sini satu, sehingga nanti yang terbentuk sini adalah pentana yang bersifat radikal. Jadi dalam hal ini, pada tahap kedua ini adalah tahap perebutan dari hidrogennya, atau disebut juga dengan abstraksi hidrogen, yang nantinya pada tahap propagasi tetap dihasilkan radikal bebas. Kemudian tahap selanjutnya tentu adalah tahap terminasi. Selanjutnya adalah tahap terminasi. Di sini ada dua caranya. Yang pertama adalah terminasi itu adalah dengan cara coupling. Coupling artinya adalah penggabungan radikal yang satu dengan radikal yang lainnya. Contoh seperti tadi. Radikal ini juga radikal. Nah, ini nanti akan berikatan, sehingga nanti yang terbentuk itu adalah ini disebut dengan cara pengakhiran dengan cara coupling.
di penggabungan antara radikal etil dan etil yang lainnya. Yang berikutnya adalah cara yang kedua, yaitu dengan cara yang disebut dengan, kalau ini disebut dengan tadinya adalah coupling, yang kedua itu adalah dengan cara disproporsionasi atau disebut juga dengan autoredox. Nah, ini bagaimana terjadinya? Kita lihat ini CH3 CH2 radikal ya. Yang berikutnya di sini adalah seperti ini. Ya. Dia ngikat hanya sini. Nah, ini elektronik sini. Dapat kita lihat di sini, berarti ini CH3, CH2 mengikat H yang ada di sini, sehingga nanti bentuk CH3, CH3. Sementara kalau yang ini, hasilnya nanti adalah bentuk, ini elektronnya satu, ini elektronnya satu, dia membentuk tan rangkap. Nah, kenapa dikatakan ini adalah reaksi autoredox? Karena memang dia akan mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah etana dan ini adalah etena. Ini berarti dia tereduksi. Ini teroksidasi. Selanjutnya bagaimana kita menentukan dia mengalami reduksi atau oksidasi? Caranya adalah dengan melihat, pertama adalah bisa dengan melihat atom H-nya. Apa itu reduksi? Nah, reduksi dalam hal ini adalah penambahan hidrogen atau pengurangan oksigen. Nah, itu yang disebut dengan konsep reduksi. Jadi kita tidak melihat atau tidak menghitung bilangan oksidasinya. Kita lihat di sini. Ini CH3, CH2. Di sini CH3, CH3. H-nya bertambah. Berarti dia ini mengalami reduksi. Ini hasilnya, etana. Sedangkan yang satu lagi, kenapa ini dikatakan mengalami oksidasi? Nah, konsep oksidasi itu adalah pengurangan H atau penambahan oksigen. Nah, kalau contoh ini, kalau kita perhatikan, awalnya C2H5, ini menjadi C2H4, H-nya berkurang. Berarti dia mengalami oksidasi. Jadi kesimpulan kita, reaksi dari pirolisis itu tetap sama langkah-langkahnya. Pertama adalah inisiasi. Inisiasi dalam hal ini adalah adanya suhu yang tinggi. Kemudian propagasi, dalam hal ini adalah abstraksi dari hidrogen oleh sebuah radikal bebas. Dan yang ketiga adalah terminasi. Di mana terminasi di sini ada dua, yaitu secara coupling dan autoredox. Berikutnya adalah oksigen. Oksigen dalam hal ini dia bisa berperan sebagai reaksi radikal bebas. Oksigen adalah suatu diradikal yang stabil. Karena itu, maka reaksi ini merupakan reaksi radikal bebas yang selektif. Jadi kalau kita tulis O,
oksigen di sini. Nah, jadi posisinya di sini adalah oksigen itu memiliki 2 buah radikal bebas. Senyawa yang mengandung ikatan rangkap atau hidrogen alilik, hidrogen benzilik ataupun hidrogen tersier rentan terhadap oksidasi oleh udara. Nah, oksidasi oleh udara itu disebut juga dengan autooksidasi. Tentunya nanti kalau hidrogen yang sekunder dan primer itu tidak banyak mengalami reaksi dengan radikal bebas ini, dengan oksigen. Nah, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari reaksi radikal bebas yang diakibatkan oleh oksigen? Yaitu minyak atau lemak nabati yang memiliki banyak ikatan rangkap. Jadi kalau minyak memiliki banyak ikatan rangkap, akibatnya adalah autooksidasi itu sering terjadi yang mengakibatkan minyak itu menjadi tengik. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan bahwa minyak itu akan menjadi tengik kalau dia terbuka dalam jangka waktu yang lama. Salah satu contohnya nanti adalah menghasilkan asam butanol. Jadi di sini contoh yang umum kita dapatkan itu adalah minyak yang berbau tengik, yang biasanya minyak tersebut lama berada di udara, dalam arti kata tidak ditutup. Nah, bagaimana autooksidasi itu terjadi? Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, ini adalah salah satu contoh. H ini adalah hidrogen tersier. Nah, ini yang akan berkaitan dengan O2 itu tadi. Sehingga dia akan membentuk R3C. Nah, O-nya di sini. H. Nah, ini yang disebut dengan hidroperoksida. Jadi kalau mau kita tulis secara lengkap berarti ini sesungguhnya seperti ini. Jadi bukan RCOOH, ini bukan maksudnya COOH. Bukan seperti ini maksudnya. Tapi seperti ini. Ya. Hidroperoksida. Nah, untuk selanjutnya ini akan menghasilkan berbagai macam campuran. Contoh lainnya, nah di sini ya bentuk peroksida juga. Contoh yang lain, ini adalah sebuah aldehid direaksikan dengan O2, maka hasilnya nanti adalah hidroperoksida. Tentu ini adalah sum proksi
benzoat. Nah, asam peroksibenzoat apabila direaksikan dengan ini aldehid, maka nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Dan kalau kita lihat lebih lanjut di sini, ya, dari asam peroksibenzoat menjadi asam benzoat, reaksinya disebut dengan reaksi reduksi karena O-nya berkurang. Sedangkan dari aldehid menjadi asam karboksilat, maka O-nya jelas bertambah, berarti dia mengalami oksidasi. Berikutnya adalah inisiator dan inhibitor radikal bebas. Apa inisiator radikal bebas? Nah, inisiator radikal bebas itu adalah zat apa saja yang dapat mengawali reaksi radikal bebas. Kalau sebelumnya mungkin kita bisa lihat contohnya itu adalah berupa cahaya. Tetapi ada zat-zat tertentu yang bisa berperan sebagai inisiator radikal bebas. Contohnya adalah peroksida. Ini adalah disebut dengan peroksida. Kenapa peroksida bisa berperan sebagai inisiator? Karena berdasarkan data bahwa ternyata energi disosiasinya untuk ini itu adalah 35 kilokalori per mol. Dan ini kalau dibandingkan dengan energi disosiasi ikatan lainnya adalah lebih rendah. Artinya pembentukan radikal bebas ini akan lebih mudah terbentuk. Jadi di sini elektronnya yang di sini satu pindah ke kiri dan yang lainnya pindah ke kanan. Sehingga dengan demikian terbentuk radikal bebas nantinya. Nah, radikal bebas inilah yang bisa berperan untuk reaksi selanjutnya. Apa contohnya? Benzoil peroksida misalnya. Ini sehingga nanti dengan demikian ini ikatan peroksidanya, sehingga dia akan bisa membentuk tentunya sebuah radikal bebas. Contoh yang lain adalah asam peroksibenzoat. Sama ikatannya pas, bentuk radikal bebas hingga nanti akan membentuk kalau reaksi ini tentu hasilnya adalah 2 buah. Nah, zat-zat inilah nanti yang akan berperan
sebagai inisiator radikal bebas. Jadi adanya zat ini nanti berarti reaksi radikal bebas bisa terjadi. Selanjutnya adalah inhibitor radikal bebas. Tentunya sesuai dengan namanya, inhibitor. Berarti dalam hal ini adalah menghambat suatu reaksi radikal bebas. Bagaimana perannya sebagai inhibitor radikal bebas? Yaitunya sebagai perangkap radikal bebas. Apa contohnya? Nah, contoh perangkapnya itu adalah senyawa-senyawa fenol misalnya. Ada di sini, ya. Yang terjadi itu adalah katan H-nya nanti akan diikat elektronnya ke O satunya, sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah O radikal tambah dengan R. Nah, terus bagaimana dikatakan tadi bahwa dia akan memperangkap radikal bebas ini? Kalau kita lihat di sini, oksigen terikat pada cincin benzen. Nah, nanti radikal bebasnya itu bisa terjadi perpindahan elektron, sehingga nanti radikal bebas itu tidak hanya di O, tetapi juga bisa berpindah-pindah pada cincin benzen. Jadi kalau kita lihat, seperti ini elektronnya. Nah, satu elektron di sini, sehingga dia membentuk resonansi. Ini tentu dia menjadi kata lengkap, ya. Ini tetap, ini tetap. Nah, di sini nanti akan membentuk radikal bebas. Demikian selanjutnya juga radikal bebas. Nah, perhatikan tanda panahnya cukup satu saja, sehingga nanti yang terbentuk ya di sini sekarang radikal bebasnya. Nah, ujung di sini nanti menjadi radikal bebas lagi. Selanjutnya juga sama seperti tadi, ya, elektron ini pindah, sehingga nanti akan terbentuk itu adalah ini elektron satu, di sini bentuk kata lengkap. Nah, di sini bentuk radikal bebas. Berikutnya juga yang ini balik lagi. Dapat kita lihat bahwa radikal bebas itu tidak hanya diemban oleh O di sini, tetapi oleh karbonnya di sini. Karena dia juga bisa mengalami resonansi, berpindah lagi. Nanti berpindah lagi di sini dan kembali lagi ke O. Apa artinya? Berarti boleh kita katakan bahwa radikal bebas ini terdelokalisasi. Jadi radikal bebas tidak hanya menetap pada satu tempat, tetapi berpindah-pindah. Nah, itulah yang dikatakan sebagai perangkap
dari radikal bebas itu. Kalau bentuknya bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, artinya dia mengalami resonansi. Semakin banyak resonansi yang bisa terbentuk, maka senyawa itu akan semakin stabil. Jadi dalam arti kata bahwa kalaupun ini masih berbentuk radikal bebas, tetapi radikal bebas ini lebih stabil. Nah, suatu inhibitor yang digunakan untuk menghambat autooksidasi, nah itu sering juga disebut sebagai antioksidan. Atau bisa juga disebut sebagai pengawet. Mungkin kita pernah dengar di iklan ada senyawa flavon atau isoflavon yang bisa berperan sebagai pengawet. Dan salah satunya yang berperan di situ adalah gugus fenolnya. Contoh dari antioksidan atau pengawet ini adalah 35 bis tersier butil 4 hidroksitoluene atau disingkat dengan BHT. Yang kedua adalah alfa tokoferol atau vitamin E. Nah, kalau kita perhatikan kedua-dua senyawa ini jelas dia mengandung gugus OH atau mengandung gugus fenol dalam hal ini. Nah, inilah yang berperan dalam memberikan perangkap pada radikal bebas. Jadi seperti tadi, prinsipnya di sini walaupun ini rumusnya panjang, ini rumusnya panjang, tetap yang berperan dalam hal memberikan perangkap untuk radikal bebas adalah OH-nya, gugus fenolnya nantinya. Yang nantinya ketika berkaitan dengan sebuah radikal bebas, kemudian ini membentuk radikal bebas dan radikal bebasnya akan terperangkap di cincin benzennya. Selanjutnya adalah senyawa organologam. Apa itu senyawa organologam? Senyawa organologam itu adalah senyawa di mana karbon itu terikat langsung pada logam-logam tertentu atau juga pada metaloid. Logam tersebut diantaranya bisa Hg, Zn misalnya, Li, timbal, Mg, dan lain-lain. Kalau yang non logam misalnya ada Si, aksen, ataupun selenium. Jadi semuanya ini terikat pada atom karbon. Nah, itulah yang disebut dengan senyawa organologam. Contohnya, nah, ini ya, ini berarti menginginkan Li berarti N butil litium. Contoh yang lain ya, tetra metil silan atau TMS yang biasa digunakan sebagai rujukan pada penentuan hidrogen. Selanjutnya adalah penamaan, yaitu dengan memberikan nama dengan alkil logam. Contoh CH3 CH2Li. Sini harus satu kata. Alkilnya di sini adalah propil. Berarti namanya nanti adalah N-propil litium. Contoh yang lain
maka namanya nanti adalah tetra etil timbal. Nah, jika logam itu terikat pada suatu anion anorganik maupun pada suatu atom karbon, maka senyawa itu diberi dengan nama turunan garam anorganik. Jadi kalau misalnya ini C3MgBr, maka namanya nanti adalah turunan garam organik. Namanya garam berarti dua kata. Berarti namanya nanti adalah etil magnesium bromida. Dan ini menjadi dua kata. Contoh yang lain. Maka namanya adalah fenil merkuri klorida. Yang kedua, senyawa silikon dan beberapa metaloid itu diberi nama dengan turunan hidrida. Contoh SiH4. Maka namanya adalah silana. Sedangkan seperti ini 2 kali SiH2 namanya adalah dimetil silana. Sedangkan kalau yang ini misalnya maka namanya adalah dimetil difenil C65 silana. Organomagnesium halida disebut juga dengan regensia Grignard sesuai dengan yang menemukannya. Nah, senyawa ini merupakan salah satu kelompok regensia yang paling bermanfaat dalam sintesis organik. Nantinya salah satunya adalah pembuatan alkohol misalnya. Kita menggunakan regensia Grignard ini. Nah, regensia Grignard ini sesungguhnya ini adalah termasuk pada reaksi radikal bebas. Di mana di sini yang direaksikan itu adalah Rx dengan Mg. Di mana di sini ya satu buah digunakan untuk berikatan, satu buah lagi ini juga digunakan untuk berikatan, sehingga elektron ini pindah ke R. Apa yang terjadi? Ya, seperti sekarang R sudah tersendiri dan itu radikal, dan Mg sudah berikatan dengan E. Dan elektronnya juga masih ada satu. Maka dengan demikian, kalau kita lihat, nah ini yang akan berikatan, sehingga nanti akan membentuk R, Mg, E. Nah, ini yang disebut dengan regensia Grignard itu tadi. Nah, dalam hal ini, bagaimana pembentukan ini? Sebenarnya R-nya itu apa saja? Ternyata bahwa R-nya itu bisa berupa alkil halida primer, sekunder, ataupun tersier. Demikian juga R-nya ini juga bisa alilik dan juga bisa benzilik. Kita lihat contoh yang tersier misalnya.
Hanya ini dengan Br. Sehingga nanti akan menghasilkan GBR. Mungkin juga senyawa organomagnesium halida atau yang disebut juga dengan regensia Grignard, senyawanya tidaklah stabil. Kita lihat contohnya. Kenapa kita katakan dia tidak stabil? Karena memang Mg, kalau kita perhatikan di sini, Mg baru memiliki 4 buah elektron. Dan berdasarkan aturan oktet, jelas ini menyalahi aturan oktet. Maka untuk menstabilkan, biasanya kita menggunakan senyawa diethil ether. Gimana di sini kalau diethil ether? Ada O. Nah, pasangan elektron bebas inilah nanti akan menstabilkannya. Demikian juga kalau di sini. Jadi diethil ether ini adalah sebagai pelarutnya. Gimana kalau kita lihat di sini, dia bisa menyumbangkan pasangan elektron bebasnya ini untuk Mg. Sehingga dengan demikian, dia akan lebih stabil. Reaktivitas reagensia Grignard. Kalau kita lihat contoh dari reagensia Grignard, misalnya etil magnesium halide. Nah, dalam hal ini apa yang membedakan dengan karbon yang lain? Mungkin sebelumnya kita bisa membahas tentang alkil halida. Pada alkil halida itu dia cenderung karbonnya bermuatan positif atau dia parsil positif. Terus bagaimana halnya dengan RMGE? Karena seperti yang kita lihat di sini bahwa karbon itu berikatan dengan Mg. Di mana Mg adalah merupakan sebuah logam. Dan logam itu cenderung bersifat positif. Akibatnya adalah tentunya alkilnya itu akan cenderung bersifat negatif. Nah, inilah yang membedakan antara karbon pada reagensia Grignard dengan karbonnya pada alkil halida. Nah, suatu ion dengan karbon yang bermuatan negatif itu yang disebut dengan karbanion. Karbon yang bermuatan negatif. Jadi kalau misalnya seperti ini, ini adalah merupakan P3, maka ini disebut dengan karbonnya adalah bersifat negatif, nah disebut dengan karbanion. Sementara kalau yang ini, ya, itu adalah parsial negatif. Artinya di sini adalah bahwa karbon untuk sebuah reagensia Grignard itu memiliki karakter karbokation. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang karbanion, karbanion itu termasuk kepada
salah satu kelompok basa paling kuat yang dijumpai di laboratorium. Ya, ini adalah basa paling kuat. Kemudian karbonian ini juga bersifat sebagai nukleofil. Nah, salah satu reaksinya nanti adalah berkaitan dengan reaksinya dengan sebuah senyawa karbonil. Kita lihat reaksinya dengan senyawa karbonil. Contohnya dalam hal ini adalah berupa senyawa keton. Nah, seperti yang kita sampaikan bahwa R itu lebih bermuatan parsial negatif. Akibatnya adalah tentu dia akan mencari pusat yang lebih positif. Untuk senyawa karbonil, seperti yang kita tahu, ini akan lebih positif. Dan O lebih negatif. Maka dengan demikian, reaksinya nanti adalah R itu akan mengikat C di sini, vektor ini akan berpindah. Sehingga nanti yang terjadi itu adalah seperti R, C, biar membedakan, kita tulis dengan R aksen, seperti ini, R aksen. Nah, O, ini negatif, Mg juga sebenarnya adalah delta positif. Jadi, MgX di situ. Bila diolah dengan air atau asam dalam air, maka garam magnesium itu akan menghasilkan alkohol dan garam magnesium campuran. Jadi kalau dalam hal ini, karena seperti yang kita tahu, ini adalah merupakan basa kuat. Kalau dia merupakan basa kuat, maka dengan mudah dia akan merebut H. Sehingga nanti hasilnya adalah dan kalau kita perhatikan di sini, alkohol yang terbentuk itu adalah alkohol tersier. Kenapa alkohol tersier? Karena di sini karbonnya adalah karbon tersier karena mengikat 3 buah atom C. Jadi dengan demikian, sebuah senyawa keton yang direaksikan dengan Grignard Grignard akan menghasilkan alkohol tersier. Nah, sebenarnya reaksi dari reagensia Grignard itu tidak hanya dengan keton, tetapi dengan hampir semua yang mengandung gugus karbonil. Bisa dengan ester, bisa dengan karbon dioksida, bisa juga dengan aldehid ataupun dengan yang lainnya. Contoh yang lain adalah sebuah senyawa aldehid. Reaksikan dengan RMgE. Nah, hasilnya adalah R nanti ikat sehingga nanti akan terbentuk R O min, ini adalah H, ini adalah R aksen. Nah, ini di hidrolisis dalam suasana asam, maka hasilnya nanti adalah OH. Dan kalau kita perhatikan di sini, alkohol yang terbentuk itu adalah alkohol sekunder. Nah, selanjutnya mungkin kita lihat dengan contohnya aja. Yang 3 C O, ya, ini direaksikan dengan C25 GE, maka nanti hasilnya adalah, kita langsung aja dalam susunan asam, maka hasilnya nanti adalah C3COH ya, ini merupakan alkohol sekunder. Selanjutnya kalau kita reaksikan yang
adalah berupa metanal, sedangkan RMGE, maka hasilnya nanti adalah dapat kita lihat di sini hasilnya adalah berupa alkohol primer. Dan kalau kita contohkan, tentu kalau di sini ya otomatis aldehid yang digunakan itu hanya metanal saja. Jadi untuk mendapatkan alkohol primer, satu-satunya aldehid yang bisa digunakan adalah hanya metanal. Jadi kalau di sini, nah yang berbeda ini kita bedakan hanya R-nya saja. Misalnya di sini C3H7MgBr. Maka hasilnya nanti adalah hidrolisis dalam susunan asam. Hasilnya nanti adalah tentu hal ya. Berarti ini adalah alkoholnya tetap alkohol primer. Jadi untuk membuat alkohol primer, caranya adalah dengan mereaksikan metanal dengan sebuah regensia Grignard. Selanjutnya kita reaksikan itu adalah dengan CO2. Tinggal hasilnya adalah C O, sini O ya, mengikat di sini mengikat R, ini min. Nah inilah yang nanti kita lanjutkan dengan hidrolisis dalam susunan asam. Maka hasilnya nanti adalah ini CO, kita tulis ulang begini, CO ini CO menjadi COH, ini adalah R-nya. Berarti yang kita bikin sekarang ini adalah untuk membentuk asam karboksilat. Jadi dengan demikian kita sudah membahas reagensia Grignard itu bisa direaksikan dengan yang pertama tadi adalah dengan keton, hasilnya nanti adalah berupa alkohol tersier. Yang kedua direaksikan dengan aldehid, selain metanal tentunya, itu akan menghasilkan alkohol sekunder. Yang ketiga, di sini aldehidnya khusus metanal, ini hasilnya nanti adalah alkohol primer. Sedangkan yang keempat direaksikan dengan CO2, hasilnya nanti adalah berupa senyawa asam karboksilat. Ini adalah ringkasan reaksi dari reagensia Grignard. Kita ulang lagi. Berarti reagensia Grignard kita reaksikan dengan keton, hasilnya adalah alkohol tersier. Reaksikan dengan aldehid selain metanal, hasilnya adalah alkohol sekunder. Reaksikan dengan metanal, hasilnya adalah alkohol primer. Dan reaksikan dengan CO2, hasilnya adalah asam karboksilat. Dengan demikian, berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh, artinya juga bahwa kalau kita menginginkan sebuah alkohol tersier,
maka salah satu reaksi yang kita bisa buat adalah mereaksikan keton dengan regensia Griegnya. Demikian juga kalau kita menginginkan hasilnya adalah alkohol sekunder, maka yang kita reaksikan nanti adalah regensia Griegnya dengan aldehid selain dari metanal. Selanjutnya kalau yang kita inginkan itu adalah alkohol primer, maka yang kita reaksikan adalah metanal dan regensia Griegnya. Dan yang terakhir, apabila kita ingin mensintesis asam karboksilat, maka yang direaksikan adalah CO2 dan regensia Griegnya. Contoh, sarankan sintesis senyawa berikut dari karbonil dan regensia Griegnya. Sekarang kita lihat dulu. Ini senyawanya, jenisnya, alkoholnya apa? Perhatikan di sini, C ini mengikat 1, 2, berarti ada 2 buah atom C. Berarti sesungguhnya ini adalah alkohol sekunder. Kalau itu merupakan alkohol sekunder, maka berarti tadi kita udah bahas bahwa alkohol sekunder itu bisa didapatkan dari reaksi antara senyawa karbonilnya adalah aldehid dan regensia Griegnya. Kita lihat di sini, ya, berarti satu diantaranya adalah, kemungkinannya juga nanti akan 2. Seperti ini. H. Kalau di sini adalah aldehid, berarti yang ini, ujung yang di sini, berarti itu adalah untuk RMGX-nya. Berarti C2H5MgBr. Baru seperti tadi. Hasilnya C3 CO min MgBr. Nah, ini H C2H5. Lalu kemudian kita hidrolisis dalam susana asam. Hasilnya nanti adalah C3 COH C2H5, gabungannya. Seperti ini yang pertama. Dan ini adalah alkohol sekunder. Berikutnya, kemungkinan lain R-nya itu adalah berupa sebaliknya. Di sini R-nya. Dengan demikian, apa aldehidnya? Kalau di sini aldehidnya etanal, bisa juga aldehidnya itu berupa propanal. Sini C. Ya. Nah, justru di sininya untuk R-nya sekarang kita ganti dengan C3. Sehingga hasilnya adalah kemudian hidrolisis dalam susana asam, hasilnya nanti adalah kita juga sudah dapatkan hal yang sama, berarti ini adalah cara yang kedua. Kalau di sini kita tambahkan tentu adalah tadi adalah propanal. Kalau di sini tentu adalah metil magnesium bromida. Tentu akan berbeda dengan
yang di atas. Kalau yang atas berarti ini adalah etil magnesium bromida. Dapat kita lihat di sini bahwa untuk mensintesis sebuah alkohol sekunder, maka kita bisa dapatkan dengan dua cara. Pertama adalah etanal dengan etil magnesium bromida, yang kedua adalah propanal dengan metil magnesium bromida. Untuk latihan, buatlah senyawa berikut A dan B dari karbonil dan regensia gridnya. Yang pertama ini adalah senyawanya, ini yang kedua. Dapat Anda lihat di sini, ini Anda lihat dulu, ini alkohol apa? Primer, sekunder, atau tersier K. Sedangkan yang kedua tentu adalah ini adalah subkarboksilat. Senyawa organologam yang lain. Sebelumnya kita sudah membahas senyawa organologam, yaitu regensia gridnya. Tapi senyawa organologam tidak hanya regensia gridnya. Dalam hal ini ada yang disebut dengan regensia litium. Contohnya di sini reaksi secara umum. Reaksinya adalah nanti yang terjadi. Jadi di sini Li-nya berikatan dengan R dan satu lagi berikatan dengan X. Sehingga nanti akan bentuk Li plus Li-X dalam hal ini. Nah, seperti halnya dengan regensia gridnya, berarti di sini akan lebih negatif. Ini akan lebih positif. Contoh C3 kali C Br tambah dengan Li, maka hasilnya nanti adalah C3 kali C Li plus Li Br. Sekarang kita coba akan membandingkan antara RLi dengan RMGE. Kalau kita perhatikan di sini, ikatan yang terjadi antara C dengan Li, kemudian di sini C dengan Mg, manakah yang lebih reaktif? Tentunya di sini, seperti yang kita ketahui, Li itu lebih positif dibandingkan dengan Mg. Sehingga dengan demikian, C-nya nanti akan lebih negatif. Akibatnya adalah CLI ini lebih reaktif dibandingkan dengan CMGX. Sehingga dengan demikian, kalau dia bertindak sebagai nukleofil, regensia litium itu akan lebih reaktif dibandingkan dengan regensia gridnya. Kalau secara umum reaksinya sama, seperti yang sebelumnya juga, bahwa dia bisa bereaksi dengan keton misalnya untuk menghasilkan alkohol. Demikian juga dengan regensia litium ini. Jadi kalau kita contohkan, ini adalah sebuah keton, kita reaksikan dengan Li misalnya, hidrolisis dalam suasana asam, maka hasilnya akan sama persis. Ya, di sini nanti akan menghasilkan sebuah alkohol tersier. Selanjutnya adalah regensia dialkil kuprum atau yang disebut dengan kuprat. Kuprat itu dibuat dari alkil litium dan tembaga 1 iodida, di mana dia menghasilkan CH3 2 kali CuLi. Nah, ini yang disebut dengan kuprat. Tambah tentu dengan litium iodida. Biasanya senyawa kuprat itu
digunakan untuk mensintesis sebuah alkana yang tidak simetris. Dalam arti kata, sini ada R, yang lainnya adalah R aksen. Kita perlihatkan contohnya secara umum, ya. R2. Nah, ini yang dinamakan dengan alkil halida. Nanti hasilnya adalah R berkaitan dengan R aksen. Kita lihat contohnya. Nah, buatlah senyawa berikut dari regensia litium dengan menggunakan kuprat tentunya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, berarti ini kita anggap sebagai R dan ini kita anggap sebagai R aksen. Kita mulainya dari alkil halida, seterusnya pembuatan regensia litium. Jadi kalau di sini berarti CH3, CH2, CH2, Br tereaksikan dengan Li, sehingga nanti kita dapatkan CH3, CH2, 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 Li. Setelah regensia litium ini terbentuk, baru kita reaksikan dengan tembaga satu iodida. Dalam hal ini kita akan membuat kupratnya. Dan hasilnya adalah jadi di sini dengan menambahkan tembaga satu sulfat kita akan membentuk kupratnya dulu. Baru dari kuprat kita akan reaksikan dengan alkil halida yang kedua di sini. Seperti dengan demikian kita tambahkan di sini 3 CH2 5 kali CH2 Br. Sehingga kita dapatkan senyawa yang terbentuk itu adalah nah, ini ya, putusnya di sini berarti ini dengan CH2 5 kali CH3. Berarti dengan demikian kita sudah dapatkan senyawa yang di atas. Jadi langkah pertamanya itu adalah kita reaksikan dulu dengan Li sehingga bentuk dia regensia litium, kemudian kita reaksikan dengan tembaga satu iodida sehingga dia membentuk kuprat. Nah, kuprat inilah yang kita reaksikan dengan alkil halida yang kita mau. Nah, untuk contoh yang kedua kita lihat di sini bagaimana membuat senyawa ini dari kuprat. Maka seperti yang kita lihat dari, ya, berarti yang di kiri adalah R1, yang kedua adalah R2, ya. Maka langkah pertama itu adalah mereaksikannya dulu dengan litium sehingga kita dapatkan regensia litium. Br. Nah, ini ditambah dengan litium dulu sehingga kita dapatkan CH3, CH2, Li. Nah, inilah yang kita reaksikan dengan tembaga satu iodida. Sehingga kita dapatkan di sini CH3, CH2,
2 kali CuLi atau kuprat itu tadi. Baru kemudian setelah kuprat didapatkan, baru kita akan reaksikan dengan alkilhada yang lainnya, yang R2 dalam hal ini, ya. Jadi kita reaksikan dengan senyawa ini. Ya. Nah, kemudian baru kita dapatkan senyawanya itu adalah CH3, CH2, dia berikatan dengan yang ini, CH, CH3, CH3. Maka dengan demikian kita bisa dapat lihat di sini bahwa senyawa yang di atas sudah kita dapatkan. Nah, untuk tugasnya, sarankan untuk sintesis senyawa berikut. Ini yang pertama, ya, dan ini yang kedua. Perhatikan R-nya dan R aksennya. Nah, buatlah senyawa tersebut dengan menggunakan regensia litium dialkil kuprum atau kita sebut dengan kuprat. Berikutnya adalah reaksi senyawa organologam dengan hidrogen asam. Senyawa organologam itu dapat bertindak sebagai nukleofil. Senyawa organologam dalam hal ini adalah regensia grignard dan regensia litium, itu juga bersifat sebagai basa yang sangat kuat. Malah lebih kuat dibandingkan dengan basa-basa yang lainnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan hidrogen asam? Tentunya hidrogen asam itu adalah hidrogen yang dapat direbut oleh suatu regensia grignard ataupun regensia litium. Kita lihat contohnya. RMGX ditambah dengan air dalam hal ini, ya. Nah, R ini mampu untuk ikat H-nya sehingga nanti terbentuk RH atau alkana. Kemudian tentunya di sini juga akan bentuk MgX-OH. Kemudian yang kedua RLi misalnya. Seperti yang sampaikan bahwa ini juga merupakan basa yang kuat sehingga dia mampu untuk merebut H sehingga bentuk R. Tambah dengan LiOH. Kalau dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang lain, dengan basa-basa yang lain, maka regensia grignard ini adalah merupakan basa yang paling kuat atau sangat kuat. Malah regensia grignard dan regensia litium ini lebih kuat dibandingkan dengan OH- yang biasanya juga kita anggap sebagai basa kuat, atau OR- atau juga NH2-, atau juga senyawa yang lain yang juga dianggap sebagai basa yang sangat kuat. Hidrogen yang terikat dengan oksigen, nitrogen ataupun karbon yang berhibridisasi sp itu dapat direbut oleh regensia grignard dan regensia litium. Jadi tadi sudah kita contohkan misalnya dengan H2O atau dengan ROH. Semua H dari senyawa yang ini dapat direbut oleh regensia litium dan regensia grignard. Jadi kalau misalnya RMGX misalnya kita tambahkan dengan NH2, maka nanti yang terjadi adalah RH ditambah dengan N-nya tentu akan terikat dengan NH2 MgX. Nah, reaksi yang serupa juga akan bisa terjadi untuk semuanya, ya, baik untuk air, untuk alkohol, sebuah alkuna. Kalau diingat, alkuna itu adalah asam yang sangat lemah sekali. Tetapi karena kuatnya
kebasaan dari regensia grignard dan regensia lithium, H ini tetap bisa direbut oleh regensia grignard dan regensia lithium. Nah, untuk tugas, senyawa mana yang tidak dapat digunakan untuk membuat regensia grignard? Yang pertama, yang A, yang B, C, dan D. Jelaskan. Demikianlah yang bisa kita sampaikan untuk materi kita kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.